Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Nurfadilah, peserta Latsar CPNS 2026, golongan 2, gelombang 3, angkatan 7, kelompok 2, subkelompok 1. Baik, di sini saya akan menceritakan pengalaman saya, pembelajaran saya selama agenda 1, di mana fasilitator saya yaitu Pak Dwi Ramanendra. Nah, jadi sebelum kita memasuki pembelajaran agenda 1, Pak Dwi menjelaskan terlebih dahulu seberapa pentingnya Latsar bagi para CPNS sebelum akhirnya menjadi PNS. Jadi Latsar itu bukan hanya sekedar kita mendapatkan sertifikat Latsar, tetapi Latsar ini diharapkan bahwa kita akan menjadi PNS profesional sesuai bidang tugas yang memiliki karakter sebagai pelayan masyarakat yang berlandaskan pada core value ASN, yaitu berakhlak, di mana nilai-nilainya adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selain itu, Pak Dwi juga menjelaskan mengenai fungsi ASN yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Kemudian juga dijelaskan mengenai kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Selain itu, Latsar ini menggunakan dua kurikulum, yaitu kurikulum pembentukan karakter dan kurikulum penguatan PKTBT. Nah, jadi di agenda 1 ini kita akan mempelajari wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, dan Sankri, di mana Sankri adalah Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi dengan wawasan kebangsaan yang mantap dan semangat bela negara yang tinggi, diharapkan peserta CPNS dapat memberikan kontribusi untuk NKRI. Baik, di hari pertama agenda 1 Latsar, kita ditugaskan untuk membuat video podcast dialog kebangsaan, yaitu yang bertemakan visualisasi bangsa. Nah, ini seru banget, kita dapat bermain peran juga di sini dan saling bertukar opini dengan teman sekelompok. Nah, kemudian di hari selanjutnya kita melakukan analisis isu kebangsaan. Nah, ini sangat bermanfaat untuk kita nantinya habituasi, karena di sini kita mempelajari tahapan-tahapan dalam penyelesaian isu yang nantinya akan kita buat. Di mana tahapan yang pertama yaitu identifikasi dan deskripsi isu, yang kedua yaitu memilah atau menapis isu, di mana dapat digunakan dua metode yaitu APKL dan USG. Nah, kemarin masih banyak dari kita yang salah untuk menggunakan metode USG ini. Nah, kemudian tahapan yang selanjutnya yaitu mendalami atau analisis isu. Nah, ini juga kita masih salah dalam menggunakan fishbone. Tapi dalam tahapan ini sebenarnya kita juga bisa menggunakan mind mapping, SWOT, dan sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu kesiapsiagaan bela negara. Nah, di sini kita diminta untuk membuat video PBB secara individu. Kemudian tugas kelompoknya yaitu kita diminta untuk membuat video role play keprotokolan, di mana saya bertugas sebagai MC. Nah, kemudian selanjutnya kita juga diminta untuk membuat rencana aksi bela negara. Nah, inilah yang nantinya akan digunakan atau dikumpulkan setelah masa habituasi itu selesai. Nah, kemudian kita juga mendapatkan tugas yaitu mengenai strategi peningkatan kesiapsiagaan bela negara. Nah, kemudian agenda 1 ditutup dengan acara Api Semangat Bela Negara. Nah, di sini tuh yang saya rasain ya, yang saya sangat terharu yaitu ketika melakukan penciuman bendera dalam rangka bela negara, kemudian disetel lagu Bagimu Negeri. Nah, itu rasanya seperti ada getaran yang menyentuh hati paling dalam. Nah, kemudian suasana menjadi hening namun penuh makna, seolah setiap liriknya ini mengingatkan kembali bahwa pengabdian ini bukan untuk diri sendiri, melainkan membuat kita sadar bahwa menjadi ASN itu bukan sekedar pekerjaan, tetapi bentuk nyata pengabdian kepada bangsa. Nah, lagu tersebut juga seperti menyatukan semangat, menyalakan kembali api bela negara dalam diri, dan tentunya menguatkan tekad untuk bekerja dengan integritas serta loyalitas demi Indonesia. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Dwi Ramanendra sudah memberikan ilmunya kepada kami, mengajarkan kami dengan sabar, dan tentunya membuat kami semakin memiliki nilai-nilai bela negara, dan insya Allah akan tidak hanya berhenti di Latsar ini, tetapi kita akan menerapkannya hingga kita nantinya selesai mengabdi. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.